Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya. Nah, pagi hari ini kita akan bedah lagi di part 15, bagian ke-15 buku Stephen Covey, 7 kebiasaan manusia yang efektif. Semakin bagus topiknya, dan semoga ini kalau mendampingi pekerjaan kita, tugas kita, memberi pengaruh bagus gitu ya pada target-target kita, agar bisa menghadapi semua tantangan masalahnya dengan lebih berpijak pada prinsip. Apapun hasilnya, jika prosesnya kita lalui dengan karakter yang lebih dewasa, pasti hasilnya lebih baik ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan tiba di topik lingkaran kepedulian dan lingkaran pengaruh ya. Oke, apa sih ini maksudnya? Nanti kita juga akan melihat ada lingkaran pengaruh, di lingkaran pengaruh, tapi dia ada di dalam ini lingkaran kepedulian di luarnya. Apa sih maksudnya? Kita akan bedah lingkaran kepedulian atau lingkaran pengaruh. Suatu cara lain yang sangat bagus untuk lebih sadar diri sehubungan dengan tingkat proaktivitas kita adalah dengan melihat di mana kita memfokuskan waktu dan energi kita. Masing-masing kita memiliki jangkauan luas hal-hal yang kita pedulikan, misalnya kesehatan, anak-anak kita, masalah di tempat kerja, utang negara, perang nuklir, ya. Kita dapat memisahkannya dari hal-hal yang tidak melibatkan kita secara mental atau emosional dengan menciptakan lingkaran kepedulian. Ketika kita melihat hal-hal yang ada di dalam lingkaran kepedulian, tampak jelas ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol secara real, dan ada beberapa hal yang kita dapat perbuat sesuatu terhadapnya. Kita kemudian dapat mengelompokkan bagian-bagian yang terakhir ini ke dalam lingkaran pengaruh yang lebih kecil. Dengan menentukan mana dari kedua lingkaran ini yang dapat merupakan fokus dari sebagian besar waktu dan energi kita, kita dapat menemukan banyak hal tentang tingkat proaktivitas kita. Baca, nanti saya kupas teman-teman. Kayaknya dulu memang saya waktu awal ngebaca tuh pusing gitu ya, tapi saya membaca buku ini tuh mungkin 5 kali ada gitu ya, dalam rentang waktu beberapa tahun kemudian gitu ya, semakin paham. Oke, kita nanti akan lihat lingkaran yang berikutnya tuh seperti ini gambarnya ya. Jadi yang lingkaran di dalam, lingkaran pengaruh itu makin membesar di dalam gitu ya, dan lingkaran yang di luar, yaitu lingkaran kepedulian, ya semakin mengecil. Orang yang proaktif memfokuskan upaya mereka di dalam lingkaran pengaruhnya. Mereka mengerjakan hal-hal yang terhadap mereka dapat perbuat sesuatu. Sifat dari energi mereka adalah positif, memperluas dan memperbesar, yang menyebabkan lingkaran pengaruh mereka meningkat. Sebaliknya, orang-orang reaktif memfokuskan upaya mereka di dalam lingkaran kepedulian. Lingkaran kepedulian yang di luar tadi. Mereka berfokus pada kelemahan orang lain, masalah di lingkungan, dan keadaan yang mereka tidak bisa kendalikan. Fokus mereka mengakibatkan sikap menyalahkan dan menuduh, bahasa-bahasa yang reaktif, dan meningkatnya perasaan menjadi korban. Energi negatif yang dihasilkan oleh fokus ini digabungkan dengan ketidakpedulian terhadap hal-hal yang dapat mereka perbuat, menyebabkan lingkaran pengaruh mereka semakin menyusut. Jadi kayak gini, lingkaran kepedulian yang di luar itu menekan, dan lingkaran pengaruh mereka sendiri itu semakin menyusut, berlawanan dengan yang proaktif. Ini orang reaktif ya. Kalau orang proaktif itu seperti ini lingkarannya
Jadi lingkaran pengaruh mereka itu semakin membesar, ya, dan lingkaran kepedulian dari orang lain itu makin kecil ruangannya. Ini adalah orang proaktif, teman-teman. Ya, ini adalah orang proaktif, lingkaran orang proaktif, ya. Energi positif memperbesar lingkaran pengaruh mereka. Sementara kalau orang reaktif itu seperti ini gambarannya. Jadi lingkaran pengaruh mereka itu semakin menyusut, ditekan oleh lingkaran kepedulian dari luar. Ini orang reaktif, ya. Fokus reaktif, energi negatif mengurangi lingkaran pengaruh mereka. Selama kita bekerja di dalam lingkaran kepedulian kita yang di luar, kita memberi kekuasaan kepada hal-hal di dalamnya untuk mengendalikan kita. Kita tidak mengambil inisiatif proaktif yang perlu untuk mengadakan perubahan yang positif. Masalah yang kita hadapi masuk dalam satu dari 3 bidang: kontrol langsung atau masalah yang melibatkan perilaku kita sendiri; 2, kontrol tak langsung, masalah yang melibatkan perilaku orang lain; atau 3, tanpa kontrol, masalah yang kita dapat berbuat langsung terhadapnya, seperti masa lalu kita atau realitas situasi. Alkoholik Anonymous mengatakan, Tuhan, beri saya keberanian untuk mengubah apa yang dapat dan harus diubah, ketenangan untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Saya ulang ya. Tuhan, beri saya keberanian untuk mengubah apa yang dapat dan harus diubah. Keberanian. Ketenangan untuk menerima apa yang tidak dapat diubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk tahu keduanya, untuk tahu hal itu memang tidak dapat dirubah atau bisa dirubah. Berikan aku kebijaksanaan, karena orang banyak yang gak ngerti, tidak punya kebijaksanaan untuk ngerti mana sih yang bisa dirubah dan mana yang memang harus diterima karena gak bisa dirubah. Meluaskan lingkaran pengaruh sangat menggairahkan untuk menyadari bahwa dalam memilih respons kita terhadap keadaan kita dapat dengan kuat mempengaruhi keadaan kita. Ketika kita mengubah suatu bagian pada rumus kimia, kita mengubah sifat dan hasilnya. Ya. Selama beberapa tahun saya bekerja dengan sebuah organisasi yang dikepalai oleh seorang yang sangat dinamis. Ia dapat membaca kecenderungan bisnis. Ia kreatif, berbakat, cakap, dan brilian. Dan semua orang mengetahuinya. Namun ia mempunyai gaya manajemen yang sangat diktator. Ia cenderung memperlakukan orang sebagai pesuruh, seolah-olah mereka tidak mempunyai pemikiran apapun. Cara berbicaranya dengan orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut adalah, ambil ini, ambil itu, sekarang kerjakan ini, sekarang kerjakan itu. Nyuruh gitu ya. Akibatnya ia diasingkan oleh hampir semua anggota tim eksekutifnya. Mereka akan berkumpul di koridor dan mengeluh satu sama lain tentang orang yang satu ini. Mereka melepaskan diri dari tanggung jawab atas nama kelemahan pemimpin organisasi tersebut. Akan tetapi, salah seorang dari para eksekutif ini adalah seseorang yang proaktif. Ia digerakkan oleh nilai, bukan oleh perasaan. Ia mengambil inisiatif. Ia mengantisipasi. Ia berempati. Ia membaca situasi. Ia tidak buta akan kelemahan pimpinannya. Bukannya mencela kelemahan tersebut, ia malah mengimbangi kelemahan tadi. Di mana si pimpinan lemah dalam gaya manajemennya, ia akan menjadi penyangga bagi orang-orangnya dan membuat kelemahan-kelemahan seperti ini tidak relevan. Dan ia bekerja dengan kekuatan pemimpin, visi, bakat, dan kreativitasnya. Orang ini berfokus pada lingkaran pengaruhnya. Ia juga diperlakukan seperti pesuruh, tetapi ia akan mengerjakan lebih daripada sekedar yang diminta. Ia mengantisipasi kebutuhan si pimpinan.
ia membaca dengan empati kekhawatiran mendasar yang dirasakan si pimpinan. Sehingga ketika ia menyajikan informasi, ia juga memberikan analisa dan rekomendasi berdasarkan analisa tersebut. Pada suatu hari ketika saya duduk dengan pimpinan tadi dalam kapasitas saya sebagai penasehat, ia berkata, "Stephen, saya sungguh tidak dapat percaya pada apa yang orang ini kerjakan. Ia tidak hanya memberikan informasi yang saya minta, tapi juga memberikan informasi tambahan yang persis seperti apa yang kita butuhkan. Ia bahkan memberi analisa tentang informasi tersebut sehubungan dengan kekhawatiran saya yang paling mendalam dan sebuah daftar rekomendasinya. Rekomendasi tersebut konsisten dengan analisanya, dan analisanya pun konsisten dengan datanya. Ia luar biasa. Lega banget rasanya, tidak perlu khawatir lagi mengenai bagian ini dari bisnis kita." Pada pertemuan berikutnya, tetap ada perintah, kerjakan ini, kerjakan itu untuk semua eksekutifnya, kecuali untuk satu orang ini. Untuk orang ini, si pimpinan akan bertanya, "Apa pendapat Anda?" Lingkaran pengaruhnya sudah berkembang. Hal ini menyebabkan suatu riak pada organisasi. Para eksekutif yang berpikir reaktif mulai menembakkan amunisi balas dendam pada orang yang proaktif tadi. Ini adalah sifat dasar orang reaktif untuk membebaskan diri mereka dari tanggung jawab. Jauh lebih aman untuk berkata, "Saya tidak bertanggung jawab." Khususnya jika selama bertahun-tahun saya telah membebaskan diri saya dari tanggung jawab atas nama kelemahan orang lain. Akan tetapi, orang yang satu ini juga proaktif terhadap mereka. Sedikit demi sedikit, lingkaran pengaruhnya terhadap mereka pun bertumbuh. Lingkaran ini terus meluas sehingga akhirnya tak seorang pun akan membuat langkah yang berarti di organisasi tersebut tanpa keterlibatan dan persetujuan orang ini, termasuk direkturnya juga. Namun si pimpinan tidak merasa terancam karena kekuatan orang ini melengkapi kekuatannya dan mengimbangi kelemahannya. Jadi ia mempunyai kekuatan dua orang, sebuah tim yang saling melengkapi. Keberhasilan orang ini tidak bergantung pada keadaannya, fokus pada lingkaran pengaruh yang membuat perbedaan. Ada beberapa orang yang menafsirkan proaktif sebagai suka memaksa, agresif, atau tidak peka. Tetapi sebenarnya sama sekali tidak demikian. Orang proaktif tidak suka memaksa. Mereka cerdik, digerakkan oleh nilai, membaca realitas, dan mereka tahu apa yang dibutuhkan. Oke, kita akan bahas. Tadi kita lihat teman-teman, ya, kita tadi buka dengan lingkaran seperti ini yang mau saya bahas. Ini penting. Ya, kita lihat dulu nih di sini. Di sini ada lingkaran kecil di dalam lingkaran yang besar. Nah, lingkaran yang di luar ini namanya lingkaran kepedulian. Sementara yang di sini ini adalah lingkaran pengaruh. Ini diri kita. Dan ini adalah apa yang terjadi di sekitar kita. Oke. Orang proaktif dan orang reaktif sama-sama punya lingkaran pengaruh. Ini orang proaktif, orang reaktif sama-sama punya pengaruh, lingkaran pengaruh sama. Dan kita semuanya juga punya lingkaran kepedulian di sekitar kita. Hal-hal yang membuat kita sedikit banyak berdampak, sedikit banyak, bisa sedikit bisa banyak, tergantung lingkaran pengaruh dalam diri kita. Contoh, dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang paling sempit, contoh, anak saya lagi kesel sama saya, ngambek sama saya. Misalnya, istri saya juga lagi bentrok sama saya, lagi nggak suka dengan beberapa hal yang saya lakukan atau saya ucapkan. Istri saya nggak suka. Atau misalnya, saya lagi ada konflik sama orang tua saya. Atau misalnya, tim bisnis saya lagi bikin kesel.
Ya, ada kejadian-kejadian yang bikin jengkel. Upline saya membuat saya jengkel, downline saya bikin saya jengkel, crossline saya bikin saya jengkel. Nah, itu adalah lingkaran yang di luar pengaruh saya. Ya, itu di luar pengaruh saya kan. Saya nggak punya pengaruh kan atas kondisi di luar sana. Nah, orang reaktif dan orang proaktif akan menggerakkan lingkaran pengaruhnya secara berbeda. Kalau orang reaktif itu akan memberi kekuatan kepada situasi-situasi di sekitarnya dia, memberi kekuatan pada hal itu, sehingga apa? Lingkaran pengaruh dia itu semakin terdesak, mengecil, menyusut. Ya, gambarannya akan seperti ini kalau orang reaktif. Ini orang reaktif. Dia akan memberi kekuatan kepada kondisi di sekitar dia untuk mendesak, ya, untuk mendesak, semakin mendesak lingkaran pengaruhnya, sehingga suara hatinya semakin mengecil, sehingga proaktivitasnya semakin menciut, dia semakin kayak tidak bisa bergerak. Dengan anak dia yang lagi marah sama dia, dia semakin tidak berdaya. Dengan istrinya yang lagi kesel, lagi jengkel, mungkin dia akan biarkan saja. Dia biarkan lingkaran luar dia, namanya lingkaran kepedulian kalau dalam bahasa Stephen Covey, itu terus mendesak. Bahkan mungkin dia akan berespon langsung negatif. Ya, dia balas marah, dia tanda kutip balas dendam aja. Lu marah, gue balas gitu ya. Seperti ada kasus kan yang rumah sampai dirobohin aja deh. Ya, gua lihat itu suami selingkuh atau istri gua selingkuh, udah di rumah gitu robohin semuanya. Nah, jadi lingkaran pengaruh yang ada dalam dirinya, hal-hal yang harus dia lakukan dengan sesuai nilai-nilai itu tidak berkembang apa-apa, tidak memberi dampak apapun untuk memperbaiki keadaan. Dia memberikan kuasa kepada situasi di luar sana untuk mempengaruhi dia. Nah, begitu pula misalnya dalam bisnis ini, kita lagi ngejar target kan, kita lagi ngejar target CP, kita lagi ngejar target 4 kaki CP. Tetapi yang terjadi adalah, aduh, lagi ada masalah sama upline, lagi ada masalah sama downline, dan kita membiarkan masalah di luar itu menekan kita. Kita biarkan, kita merasa tetap tidak merasa, kita membiarkan perasaan kita jadi nggak nyaman untuk bekerja, padahal kita punya target. Sehingga apa? Lingkaran pengaruh kita atas target itu makin lama makin menyusut dan nggak punya kekuatan. Setiap kali kita mau memperjuangkan target itu, kan namanya orang memperjuangkan target lewat apa lagi coba, kalau bukan dengan prospecting, kalau bukan dengan ke Zoom follow up, kalau bukan dengan sharing info di grup Facebook, kalau bukan dengan live stream, apalagi cara ngejar target. Kan cara ngejar target cuma dengan itu. Tetapi rasa ketidaknyamanan karena sedang ada konflik sama upline atau sama downline, karena kita memberikan itu kekuatan, memberikan hal itu, faktor luar itu kita berikan kekuatan, akhirnya kita tidak punya lingkaran pengaruh lagi dalam diri kita, mematikan inisiatif kita, mematikan akal kita, mematikan kuasa kita untuk memilih respon. Akhirnya matilah target, buru-buru ngomong target, gak jadi apa-apa. Ya, ketika kita sedang bersemangat menjalankan usaha ini, lalu tiba-tiba ada masalah-masalah seperti misalnya kok produk gak nyampe, ternyata produk gak nyampe karena salah nulis alamat, kitanya ganti produk tapi konfirmasi dari stokis misalnya berbeda gitu ya, sehingga balik lagi paketnya, pelanggan uring-uringan dan sebagainya. Tujuan awal kita membangun bisnis ini, tujuan awal kita melayani pelanggan itu adalah untuk hal yang benar. Saya mau jadi CP, saya mau punya 4 kaki CP, saya ingin punya penghasilan sendiri sekaligus jadi ibu untuk anak saya. Wah, mulia sekali gitu ya, tidak mau meninggalkan anak saya. Tetapi ketika kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu terjadi, kita menyerahkan kuasa kepada kejadian itu untuk menekan lingkaran pengaruh kita, pengaruh untuk membuat pilihan bebas atas respon kita. Kita biarkan, kita jadi korban.
Itu artinya apa? Artinya kekuatan pengaruh kita untuk merespon kondisi dengan baik itu nggak kita lakukan. Kita biarkan itu menekan kita, gitu ya. Kita biarkan itu menekan kita. Dan ada hal-hal lagi yang secara eksternal, yang secara lebih luas lagi. Contoh, ini yang terjadi di Indonesia. Kita ada di TNC dengan berbagai keragaman kelompok yang berbeda, upland dan downland, mewakili dua daerah yang berbeda, agama yang berbeda. Upland dan downland mewakili dua pandangan politik yang berbeda, calon presiden favoritnya berbeda, dan sebagainya. Nah, tetapi itu tidak pernah menjadi masalah. Kenapa? Ya karena kita kumpul di TNC adalah bukan untuk ngurusi agama, bukan untuk ngurusi politik, bukan untuk ngurusi daerah, tetapi kita bersama di TNC tujuannya kan untuk jadi CP, tujuannya untuk kerjasama, untuk sukses bersama. Kita punya penghasilan yang membuat kita merdeka dari penjara pekerjaan, supaya kita bisa pulang kumpul sama keluarga, memerankan peran kita sebagai orang tua, sebagai anak untuk orang tua kita, sebagai pengusaha dan sebagainya. Namun lingkaran di luar kita, di luar pengaruh kita, di luar sana, dua kelompok agama yang berbeda saling bertikai, dua kelompok pandangan politik saling bertikai, dari daerah ini melawan daerah itu saling bertikai. Di luar sana seperti itu ada di sekitar kita, itu ada di YouTube. Dan jika kita membiarkan pengaruh di luar sana, pertikaian antar kelompok agama yang satu dengan agama yang lain mempengaruhi kita, kita merasa kita menjadi representasi dari kelompok agama kita, dan downline kita atau upland kita itu berasal dari kelompok agama yang berbeda sedang bertikai. Kita tidak punya kendali itu, kita biarkan suasana di luar itu mempengaruhi kita, maka ini yang terjadi. Di luar akan menekan di dalam. Akhirnya apa? Kita nggak punya kendali. Tiba-tiba saja kita membenci upline kita yang berbeda agama, kita membenci downline kita yang berbeda agama. Padahal tidak ada masalah antara kita sama upline atau downline yang berbeda agama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita membiarkan kondisi di luar sana menekan lingkaran pengaruh dalam diri kita. Kita tidak punya kehendak bebas untuk memilih respon sesuai prinsip-prinsip nilai yang benar. Nah, itu adalah dari faktor eksternal. Kita melihat kita adalah representasi dari kelompok yang memilih calon presiden A, dan upline kita ternyata ada dalam representasi kelompok yang memilih calon presiden B, atau downline kita itu memilih calon presiden yang berbeda. Lalu kita biarkan kondisi di luar sana itu menekan masuk dan mempengaruhi lingkaran pengaruh kita. Kita tiba-tiba membenci upline kita yang berbeda pilihan calon presiden. Kita tiba-tiba benci dengan downline kita yang berbeda calon presiden. Dan bahkan yang lebih parah, kita membenci sahabat kita, saudara kita yang berbeda calon pilihan presiden. Itu artinya apa? Padahal kita nggak ada masalah apa-apa. Kalau nggak ada agama itu, kalau nggak ada calon presiden apapun, kita jadi orang yang bersahabat. Nah, kenapa ini terjadi? Bukan agama yang berbeda itu salah, bukan calon presiden yang berbeda itu salah, tapi yang jadi masalah kita membiarkan perbedaan di luar sana, pertikaian di luar lingkaran pengaruh kita itu menekan masuk dalam lingkaran pengaruh kita, sehingga kita semakin menyusut kekuatan kita, lingkaran pengaruh kita. Dan lama-lama yang tadinya sama pun jadi berbeda, karena setiap orang akan berbeda. Sekarang sama secara agama, tapi bisa berbeda secara politik, pandangan politik. Sekarang sama secara agama dan politik, tapi bisa berbeda secara kelompok asal daerah. Sekarang secara agama sama, politik sama, asal daerah sama, tapi bisa berbeda secara cara berpandang menghadapi sebuah masalah. Tidak akan ada yang akan sama terus. Kalau kita biarkan kondisi-kondisi di luar yang penuh perbedaan itu menekan lingkaran pengaruh kedewasaan karakter yang digerakkan oleh nilai dan prinsip dalam diri kita,
kita biarkan mereka memperkosa itu, maka kita tidak punya kekuatan apapun. Kita bisa tiba-tiba membenci seseorang yang punya hubungan baik dengan kita hanya karena berbeda. Nah, tapi sebaliknya teman-teman, ya, ini yang luar biasa. Sebaliknya, mari kita menjadi manusia yang proaktif. Di sini lingkaran pengaruh dalam diri kita, sesuatu yang bisa kita kendalikan, sesuatu yang bisa kita kontrol, itu kita perbesar, ya, kita perbesar. Sehingga apa? Lingkaran di luar sana tidak lagi punya kendali, bahkan lebih kecil dampaknya bagi diri kita. Ya, ini. Jadi di luar sana ada lingkaran apa? Lingkaran kepedulian. Itu malah ruangan itu jadi kecil karena lingkaran pengaruh kita yang besar. Gitu. Saya memberikan lingkaran pengaruh dalam diri saya yang tidak akan pernah diperkosa dan disempitkan oleh lingkaran di luar sana, hal-hal di luar sana. Mudeng teman-teman, ya. Itu sama seperti kisah saya dan Bu Sari. Bu Sari itu nggak suka dengan salah satu sepupunya. Dia punya luka sekali karena pengalaman dulu waktu sebelum menikah. Saya ceritakan ini di video part berapa saya lupa. Menurut saya itu memang luka, itu sangat terluka. Apalagi kalau kita belum belajar tentang proaktif, kita masih menjadi orang reaktif, tentu saja itu luka. Namun saya punya lingkaran pengaruh dalam diri saya untuk merespon semua situasi itu. Dan saya tidak akan membiarkan kondisi di luar sana akan menekan kekuatan saya dalam merespon. Apa yang terjadi dalam diri saya tidak membenci saudara itu. Saya bisa memahami kenapa Bu Sari nggak suka sama sepupunya itu dan memilih untuk tidak ketemu. Tetapi saya tidak menjadi kemudian juga ikut membenci sepupunya. Nggak ada masalah sama saya. Tapi saya bisa memahami ketika istri saya tidak mau ketemu. Sehingga pada saat sepupu itu sakit, dia sakit, saya ya jenguk. Waktu dia harus kontrol ke rumah sakit, karena itu di Jogja, tidak ada yang nganterin ke rumah sakit, ya saya datang mengantarkannya, nemenin dia cek ke dokter. Saya tidak menjadi, atau lebih tepat, saya tidak memberi kuasa kepada lingkungan di luar sana untuk menyempitkan lingkaran pengaruh dalam diri saya. Saya adalah manusia bebas yang merdeka. Saya tidak harus membenci seseorang hanya karena orang yang sama dengan saya, satu rumah, istri saya, membenci dia. Ya silahkan kalau mau membenci. Tetapi saya tidak akan membenci hanya karena saya suamimu, saya menyayangimu. Saya tidak akan ikut membenci orang yang kamu benci. Itu namanya saya menyerahkan kendali perasaan saya kepada lingkungan di luar. Ada orang-orang yang kemudian lemah, kemudian merasa tidak mampu sukses hanya karena ditinggalkan oleh upline-upline-nya, upline-upline peringkat tinggi, upline-upline prior reward, ninggalin dia, dan dia bilang, saya jadi gak bisa sukses pak kalau cara kayak gini. Itu artinya membiarkan kondisi di luar sana menekan lingkaran pengaruh dia. Setiap hari yang dia bayangkan adalah karena upline ninggal saya, karena lagi ada konflik sama upline, karena lagi ada konflik sama keluarga, karena lagi ada masalah sama suami. Ini semuanya membuat saya tidak bisa bekerja jalankan usaha ini. Ini semuanya membuat saya tidak bisa kena target bulan ini. Itu artinya Anda biarkan lingkaran di luar lingkaran pengaruh Anda berjiwa yang makin membesar. Dia makin besar, dan semakin menekan Anda seperti kista yang semakin membesar, menekan janin itu, dan janin itu akan mati. Janin apa? Janin keputusan kita, janin lingkaran pengaruh kita, janin kehendak bebas kita untuk memilih respon, janin prinsip, janin karakter. Itu orang reaktif. Tapi jika orang yang proaktif,
Dia punya kebebasan untuk memilih. Dia bertanggung jawab. Dia responsible. Respons dan able atau ability. Able itu mampu. Mampu merespon. Maka dia bisa memandang hal itu. Memang bukan kondisi luar yang dia inginkan. Upline tidak aktif, upline pergi, memang bukan kondisi yang diinginkan. Ya, pertikaian agama yang berbeda di luar sana memang bukan kondisi yang diinginkan. Percekcokan dalam keluarga memang bukan kondisi yang diinginkan. Masalah hutang segunung memang bukan kondisi yang diinginkan. Tetapi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan tidak akan pernah kita beri jiwa, kita beri kuasa untuk makin besar menekan janin kebebasan memilih respon dalam diri kita. Kita akan biarkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi itu tetap ada di sana, tetap ada di sana, di luar lingkaran pengaruh kita. Dan kita terus membesarkan lingkaran pengaruh kita. Kita akan punya gambar seperti ini. Dia menekan di luar, ya, lingkaran pengaruh kita, kehendak bebas kita, ruang kebebasan untuk memilih kita, impian kita, imajinasi kita, citra diri kita, tujuan kita akan terus menekan keluar, akan terus membesar. Kita akan terus menjadi CP. Kita akan terus punya 4 kaki CP. Kita akan terus punya hubungan baik dengan upline dan downline yang sekarang kita miliki. Kita akan terus aktif di live stream, di Zoom, di grup WhatsApp, di grup Facebook. Kita akan terus sharing info. Kita akan terus memaafkan orang lain, menerima apa yang tidak bisa kita rubah, dan mempunyai keberanian untuk terus merubah apa yang bisa dirubah, serta terus punya kebijaksanaan untuk tahu mana perbedaannya. Tuhan, berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang harus dirubah dan bisa dirubah. Berikan aku ketenangan untuk menerima apa yang memang tidak bisa kuubah. Aku tidak bisa mengubah upline-ku yang hilang, tidak bisa mengubah konflik agama di luar sana, tidak bisa mengubah konflik politik di luar sana, mengubah kondisi pernikahanku yang sekarang memang sudah nggak ada, mengubah sifat ibuku yang seperti itu, mengubah sifat bapakku yang seperti itu. Aku tidak bisa mengubah sifat orang. Berikan aku ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa berubah. Namun, berikanlah aku juga kebijaksanaan untuk tahu mana yang memang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. So, mari teman-teman, kita besarkan lingkaran pengaruh dalam diri kita. Lingkaran pengaruh yang digerakkan oleh kehendak bebas, imajinasi impian, hati nurani, dan kreativitas. Besarkan dan besarkan terus. Jangan kita beri kuasa kepada kondisi di luar kita yang sekarang terjadi untuk mendesak makin besar dan memperkosa serta menyusutkan kekuatan lingkaran pengaruh kita. Mari kita terus berjuang untuk jadi CP, 4 kaki CP, agar kita bisa menjadi orang tua yang merawat anak kita. Tidak peduli apakah upline ada yang hilang, tidak peduli apakah ada downline yang hilang. Itu adalah lingkaran di luar sana yang tadi kita doakan tidak bisa saya ubah. Berikanlah aku ketenangan, berikanlah aku ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa aku rubah di luar sana. Tapi berikanlah aku keberanian untuk mengubah apa yang bisa ku ubah. Aku bisa mengubah hidupku. Aku bisa mengubah keterampilanku untuk prospecting. Aku bisa mengubah tekadku untuk jadi CP. Aku bisa mengubah. Itu kondisi yang bisa ku rubah. So, berikan aku kekuatan dan keberanian Tuhan untuk melakukan hal itu. Mudeng ya.
Oke, cukup segitu aja. Semoga topik ini bisa menemani aktivitas kita hari ini dan membuat diri kita menjadi lebih kuat, ya, lebih kuat untuk melakukan sesuatu, mengubah apa yang bisa kita rubah, dan juga memberikan kita ketenangan internal, ketenangan dalam hati kita untuk memandang hal-hal yang tidak kita inginkan tapi memang udah nggak bisa dirubah. Ikhlas, gitu ya. Dan kita harus selalu punya kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya, gitu ya. Oke, sip. Bermanfaat nggak? Bermanfaat ya. Saya aja bacanya aja langsung efek loh. Yang baca aja langsung efek. Sukses selalu teman-teman. Go 4 leg CP, apapun hasilnya, go 4 leg CP. Sukses selalu.